warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan di sini ada saya sendiri, Muhammad Husni Fadilah, dan ditemani oleh dua rekan saya lagi yaitu Syifa Salsabila dan Melanie Cynthia. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengerjakan dan menjelaskan soal terkait materi tracing program dengan dua metode searching yaitu sequential searching dan binary searching. Langsung saja ke video pembahasannya. Sini kelompok kami, kelompok 7, diberi perintah sebagai berikut. Buatlah tracing program untuk mencari angka 11 dengan menggunakan sequential search dan binary search. Baik, langsung saja yang pertama saya akan buat codingan untuk sequential search terlebih dahulu. Sini kita buat project baru untuk mulai membuat codingan sequential search. Nah, baik, di sini saya sudah membuat project baru, lalu kita buka file main.c-nya. Mungkin langkah pertama saya akan menamai program dan mengisi identitas kelompok. Mungkin videonya akan saya cepatkan. Ya baik, di sini saya sudah mengisi identitas kelompok. Langsung saja ke inti dari programnya. Untuk yang pertama kita deklarasikan integer array. Sini kita tuliskan int array dan kurung tutup kurung buka, dan kita masukkan jumlah indeks arraynya. Untuk di soal yaitu berjumlah 18 indeks. Kemudian di sini kita isikan atau masukkan isi dari indeksnya. Mungkin akan saya copy dari soal yang ada di Classroom. Sini isi indeksnya saya salin dan saya masukkan di sini. Baik, untuk langkah kedua yaitu deklarasi variabel find dan found. Tulisan int find. Nah, kita masukkan data yang akan kita cari atau isi indeks yang akan kita cari, yaitu angka 11. Kemudian found kita isikan 0 karena kondisi find-nya belum ditemukan. Kemudian langkah yang ketiga adalah membuat looping atau pengulangannya. Di sini saya menggunakan for, tuliskan for, tuliskan int i, masukkan angka 0 atau dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 18. Kemudian i increment plus. Kemudian di sini saya buat kondisi, dimana kondisi itu jika kondisi find-nya atau data yang dicari sudah ditemukan. Maka di sini kita tuliskan if dalam kurung array dalam kurung index atau i sama dengan find. Artinya find sudah ditemukan atau data isi indeks sudah ditemukan pada array kesekian. Maka jika kondisinya seperti ini, font kita tuliskan font sama dengan indeks. Kemudian kita beri ya, di sini artinya find atau data yang kita temukan, posisi dari data yang kita temukan sama dengan posisi indeks arraynya. Jadi data yang kita ingin cari sudah ketemu pada indeks kesekian, maka fontnya sama dengan indeksnya. Kemudian saya buat
kondisi jika data tidak ditemukan. Maka di sini tuliskan if dalam kurung font sama dengan 0 atau tidak ditemukan, maka kondisinya kita cetak perintah yaitu printf /n untuk membuat baris baru. Kita ketikkan data yang dicari tidak ditemukan. Koma. Nah, kemudian else-nya untuk kondisi sebaliknya itu apabila data tersebut ditemukan, maka perintahnya kita printf /n, dan di sini kita akan memanggil variabel find dan font. Jadi di sini kita ketikkan data %d karena tipe datanya integer, kita tuliskan %d ditemukan pada indeks ke %d. Setelah tanda petik koma, kita panggil find dan font. Jadi data %d find yang dicari adalah 11, data 11 ditemukan pada indeks ke %d, pada indeks kesekian, di mana posisi indeks array sesuai dengan posisi isi indeksnya, dan titik koma. Ya, sini program sudah selesai. Coba kita jalankan. Ya, dan di sini hasilnya data 11 ditemukan pada indeks ketiga. Kita cek, data 11 ada pada indeks ketiga. Ini indeks ke-0, ke-1, ke-2, dan ke-3. Maka sequential searching-nya sudah berhasil, dan untuk searching programnya untuk metode sequential akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siva Salsabila. Sequential search. Algoritma sequential search adalah algoritma yang searching yang paling sederhana, di mana kita akan mencari sebuah nilai dari dalam list dengan cara membandingkannya satu persatu dari indeks ke-0 sampai indeks ke-n dengan menelusuri urut dari awal sampai akhir. Algoritma sequential search biasanya diimplementasikan oleh angka, namun untuk teks string juga dapat diimplementasikan dengan algoritma ini. Searching dengan sequential search memiliki word case apabila angka yang dicari berada di akhir array, atau angka yang dicari tidak terdapat pada array. Sedangkan base case searching ini ketika angka yang dicari berada paling depan atau awal array. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu proses tracing program menggunakan sequential search. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siva Salsabila Silviani dengan NIM 2100482. Yang pertama kali kita akan definisikan yaitu index array. Indeks array 0 ada pada angka 2. Indeks array 1 ada pada angka 7. Indeks array 2 ada pada angka 10. Indeks array 3 ada pada angka 11. Indeks array 4 ada pada angka 18. Indeks array 5 ada pada angka 22. Indeks array 6 ada pada angka 25. Indeks array 7 ada pada angka 41. Indeks array 8 ada pada angka 42. Indeks array 9 ada pada angka 53. Indeks array 10 ada pada angka 64. Indeks array 11 ada pada angka 65. Indeks array 12 ada pada angka 77. Indeks array 13 ada pada angka 79. Indeks array 14 ada pada angka 83. Indeks array 15 ada pada angka 91.
indeks array 16 ada pada angka 99 dan indeks 17 ada pada angka 101. Dengan find sama dengan 11, font sama dengan 0, artinya kita akan mencari angka 11 dengan font keberapa. Karena fontnya belum diketahui, maka kita buat 0. Yang pertama kali kita baca, ketika I sama dengan 0, dengan syarat kita tulis syarat I kurang dari 11. Maka kita coba. I sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari 11? Jawabannya ya. Kalau ya, kita lanjut ke if. Kita copy. If array I sama dengan find. Array 0 sama dengan find. Array 0 di sini ada pada angka 2. Kita cek apakah 2 sama dengan 11? Jawabannya tidak. Tidak masuk ke if. Karena ini I++, maka kita lanjut ke I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 11? Jawabannya ya. Kalau ya, kita coba kembali. Array 1 sama dengan find. Array 1 di sini 7. 7 sama dengan 11. Apakah 7 sama dengan 11? Jawabannya tidak. Kalau tidak, kita coba kembali. Karena ini plus, ini I sama dengan 1, selanjutnya I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 11? Jawabannya ya. Array 2 sama dengan find. Kita lihat di sini, array 2 ada pada angka 10. 10 sama dengan 11. Apakah 10 sama dengan 11? Jawabannya tidak. Kalau tidak, kita coba kembali ke I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 11? Jawabannya ya. Array 3, kita lihat kembali array 3 di sini ada pada angka 11. Array 3 sama dengan find.
Apakah 11 sama dengan 11? Jawabannya ya. Kalau ya, proses selanjutnya masukkan pada perintah if. Phone sama dengan if. Phone di sini sama dengan 3. Break di sini kalau break berarti program telah selesai. Kesimpulannya, data ke-11 ditemukan pada indeks ketiga. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Husni. Ya, terima kasih kepada Siva yang telah menjelaskan materi pertama tentang tracing program dengan metode sequential searching, dan untuk selanjutnya adalah kita masuk ke metode binary searching. Nah, di sini saya akan buat project baru untuk mulai membuat codingan binary-nya. Ya, di sini saya sudah membuat project baru. Kita langsung saja buka file main.c-nya. Untuk keterangan identitas mungkin kita copy saja dari yang sekuensial. Sini kita kopikan ke sini aja. Kemudian ke inti programnya, pertama pastinya kita deklarasikan variabel array-nya, tuliskan integer array, dan seperti biasa kita masukkan jumlah indeksnya yang ada di soal, yaitu sebanyak 18, dan untuk isi indeksnya kita kopikan saja dari yang sekuensial tadi. Kita copy di sini lalu paste. Selanjutnya kita deklarasikan variabel yang sama seperti sekuensial tadi, itu ada di sini ada variabel find. Kita masukkan data yang akan dicari, yaitu angka 11. Kemudian font masih sama, kita masukkan angka 0. Kemudian di sini ada 4 variabel baru. Yang pertama yaitu n. Untuk kita masukkan jumlah isi indeksnya atau jumlah yang akan kita cari, yaitu sebanyak 18. Kemudian di sini kita masukkan lagi variabel first, middle, dan last. Nah, selanjutnya kita masukkan angka di sini. Untuk first masukkan 0, untuk middle-nya kita bagi 2, first tambah last bagi 2. Kemudian untuk last-nya sama dengan n dikurang 1. Ya. Langkah selanjutnya yaitu membuat looping atau perulangannya. Di sini kita gunakan perulangan while dengan kondisi jika first lebih dari sama dengan last. Untuk isinya kita buat kondisi lagi di sini menggunakan if. Jika array middle-nya
dalam kurung middle kurang dari find, maka kita beri perintah di sini, kita masukkan first sama dengan middle plus 1. Kemudian kita buat kondisi baru atau kondisi lainnya dengan menggunakan else if. Jika array middle-nya sudah ketemu atau data find-nya sudah ditemukan, ini kita masukkan array middle sama dengan find, maka perintahnya adalah font sama dengan middle. Kemudian print, kita perintah cetak di sini sama seperti sekuensial tadi. Kita /n untuk membuat baris baru, lalu kita pastikan data %d, kita panggil lagi nantinya, temukan ada indeks ke %d. Ketik di sini kita panggil variabel find dan font. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita break. Dan untuk yang terakhir yaitu else, kondisi 5 tidak masuk ke kondisi keduanya, maka last, tuliskan last sama dengan middle kurang 1. Kemudian di luar kondisinya kita tuliskan di sini middle sama dengan first plus last bagi 2. Kemudian kita buat yang terakhir adalah kondisi jika data tidak ditemukan, yaitu gunakan first lebih besar dari last. Maka di sini kita inputkan perintah printf /n data %d tidak ditemukan. Jangan lupa kita panggil find, variabel find di sini, titik koma. Baik, di sini codingan untuk binary search sudah selesai. Coba kita run. Ya, di sini sudah berhasil. Data 11 ditemukan pada indeks ketiga, sama hasilnya seperti yang sekuensial tadi. Nah, untuk tracing programnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Meliani. Terima kasih. Pengertian binary search. Binary search merupakan sebuah teknik pencarian data dengan cara berulang kali membagi separuh dari jumlah data yang dicari, hingga memperkecil lokasi pencarian menjadi satu data. Dengan teknik ini, kita akan membuang setengah dari jumlah data. Apabila ditemukan kecocokan data, maka program akan mengembalikan output. Jika tidak, maka pencarian akan terus berlanjut hingga akhir dari pembagian jumlah data tersebut. Algoritma ini
biasanya banyak digunakan untuk mencari program dengan jumlah data yang banyak, di mana kompleksitas dari algoritma ini adalah 0 log n, di mana n adalah jumlah item. Pada saat menggunakan binary search, data yang berada dalam array harus diurutkan terlebih dahulu. Halo, saya Meliani dengan NIM 2101930. Di sini kita akan men-tracing program binary. Kita sudah memiliki indeks array dengan jumlah 18 angka, dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 17. Selanjutnya ada integer array dengan jumlah 18 angka, seperti codingan sebelumnya. Lalu kita memiliki integer n sama dengan 18, find sama dengan 11, found sama dengan 0, first, last, dan middle. Lalu di sini kita sudah mengetahui jika first sama dengan 0. First sama dengan 0. Lalu di sini ada last. Last ini memiliki rumus n dikurang 1. Kita bisa lihat di sini n-nya adalah 18. Jadi kita tuliskan 18 dikurang 1 sama dengan 17. Lalu yang terakhir kita ada middle dengan rumus first ditambah last lalu dibagi 2. Nah, first-nya itu adalah 0 lalu ditambah dengan last yaitu 17, lalu kita bagikan 2. Hasilnya yaitu 8,5, namun kita tulis menjadi 8. Selanjutnya ke while, yang menyatakan jika first kurang dari sama dengan last. First-nya itu adalah 0, lalu kurang dari sama dengan last-nya itu adalah 17. Jadi kita bisa mengartikan apakah angka 0 kurang dari sama dengan 17? Jawabannya adalah iya. Dan jika iya, maka kita akan masuk ke fungsi if untuk menentukan beberapa kondisi. Di fungsi if ini menyatakan jika array middle kurang dari find. Array middle-nya itu yaitu 8, lalu kurang dari find. Find-nya itu adalah 11. Nah, middle-nya ini 8, lalu find-nya itu adalah ini, 11. Array middle 8 ini adalah 42. Jadi kita tulis 42 kurang dari 11. Ini kita bisa artikan apakah angka 42 kurang dari 11? Jawabannya adalah tidak. Nah, jika tidak, maka kita akan masuk ke fungsi berikutnya yaitu else if yang menyatakan array middle sama dengan find. Selanjutnya, array middle-nya itu adalah 8 sama dengan find-nya itu adalah 11. Lalu kita tulis 42 sama dengan 11. Ini mengartikan apakah angka 42 sama dengan 11? Jawabannya adalah tidak. Nah, jika tidak, maka kita akan masuk ke fungsi berikutnya yaitu else. Nah, di else ini kita ada rumus yaitu last dikurang middle. Last sama dengan middle dikurang 1. Selanjutnya kita masuk last sama dengan middle-nya itu adalah 8 dikurang 1. Maka akan menghasilkan angka 7.
Lalu di else ini ada rumus middle, yaitu middle sama dengan first ditambah last dibagi 2. Lalu di sini kita bisa tulis middle berarti sama dengan first-nya itu adalah 0, lalu ditambah last-nya itu adalah yang ini, 7. Jadi kita tambahkan 7, baru kita bagi 2. Menghasilkan angka 3,5, namun kita bulatkan kembali menjadi angka 3. Selanjutnya, setelah itu kita masuk ke while kembali, yaitu yang menyatakan first kurang dari sama dengan last. First-nya itu adalah 0, lalu kurang dari sama dengan last-nya itu adalah 7. Jadi kita bisa artikan apakah angka 0 kurang dari sama dengan 7? Jawabannya adalah iya. Nah, jika iya, kita masuk kembali ke fungsi if yang menyatakan array middle kurang dari find. Selanjutnya, kita memiliki array middle yang baru, yaitu middle-nya adalah 3. Lalu kurang dari find-nya itu adalah 11. Nah, dari array middle 3 itu adalah angka 11. Jadi, apakah 11 kurang dari 11? Jawabannya adalah tidak. Nah, jika tidak, maka kita akan masuk ke fungsi berikutnya, yaitu else if, di mana array middle sama dengan find. Nah, kita kopikan dulu biar mudah, biar cepat. Lalu kita tulis array middle-nya itu adalah 3 sama dengan find-nya itu adalah 11. Nah, array 3 itu adalah angka array middle-nya itu adalah angka 11 sama dengan 11. Ini mengartikan apakah angka 11 sama dengan 11? Nah, jawabannya adalah iya. Nah, jika iya, maka kita akan masuk ke found. Jadi, found sama dengan middle. Selanjutnya, kita akan tulis jika found sama dengan 3. Dan terakhir, kita akan break yang mengartikan jika program ini telah selesai. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.